Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan Setiasa, selamat datang di podcast Setiasa, ruang inspiratif tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Bareng alumni hebat Setiasa, Kak Fajriatul Kamalin, Sarjana Kesehatan. Selamat datang Kak Fajriatul Kamalin. Iya, Bu. Halo insan Setiasa. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sapaan akrabnya dipanggil Kak Ria begitu ya? Iya, Baik, betul. selamat datang Kak Ria di Stikes Adi Husada. Di episode kali ini bersama saya Susanti, kita akan ngobrol bareng alumni inspiratif dari program studi administrasi rumah sakit yang akan berbagi cerita seru tentang perjalanan kuliah, dunia kerja, dan bagaimana prospek karir di bidang ini yang begitu menjanjikan. Jadi, buat kamu yang penasaran, apa sih sebenarnya ARS itu? Kerjanya di mana saja sih lulusannya? Yuk kita simak sampai habis. Baik, yuk kita ngobrol santai ya Kak Ria ya. Pada hari ini, Kak Ria ini lulusan ARS tahun lalu ya? Iya, tahun Berarti 2022. baru fresh-freshnya nih, Fresh lulusan graduate. kita sebut fresh graduate ya. Nah, Kak Ria ini kan pertama kalinya memilih prodi ARS, itu kan pasti punya alasan. Nah, kita ingin berbagi pengalaman. Kira-kira yang menjadi alasan mendasar Kak Ria itu apa sehingga memilih prodi ARS ini? Alasan yang menjadi dasar ya passion saya, Bu. Jadi saya merasa passion saya ada di bagian administrasi, bagian administrator. Yang mana di sini di Setiasa ini pilihannya perawat sama administrasi rumah sakit. Jadi karena saya kurang di dalam segi penanganan kepada pasien, jadi saya merasa passion saya itu di bagian administrasi di rumah sakitnya, bukan di yang menangani luka pasien, menangani tubuh pasien secara langsung. Itu saya merasa itu bukan passion saya. Oke, menarik sekali ya pengalaman Kak Ria ini, bahwasanya setiap insan itu kan pasti punya passionnya masing-masing. Ada yang lebih tertarik langsung merawat pasien makhluk hidup seutuhnya. Ada yang ada ketakutan tersendiri, lebih suka dengan arsip-arsip pendokumentasian. Tidak jadi masalah. Yang penting itu sesuai passion, betul begitu ya. Dan itu ternyata betul-betul ditekuni oleh Kak Ria sampai pada akhirnya lulus dengan gelar sarjana kesehatan. Nah, sekarang kalau misalkan kita berbagi pengalaman yang lebih dalam lagi ketika Kak Ria itu menjadi mahasiswa di prodi ARS, tepatnya di Stikes Adi Husada ini, pengalaman menarik apa yang Kak Ria jumpai, yang Kak Ria temui saat ada di masa kuliah? Pengalaman menarik ya, bukan perihal mata kuliah dan lain Boleh keduanya boleh. Untuk mata kuliah menurut saya ya semua manusia pasti merasakan kebosanan. Tapi poinnya di sini pengalaman yang sangat berkesan buat saya itu pada saat saya magang, berorganisasi dan KKN salah satunya. Dulu sempat magang di rumah sakit mana saja Kak Ria? Kalau saya di rumah sakit PHC pernah di bagian HC Development, yang mana di situ SDM yang menangani perihal pendidikan dan pelatihan. Di Adi Husada Kapasari pernah di bagian rekam medis, front office, sama mutu. Oke. Terus di puskesmas itu saya pernah di bagian pendaftaran, di kasir juga, di TU juga pernah. Kalau di Kapasari juga pernah di bagian pendaftaran rawat jalan BPJS maupun yang Oke, banyak sekali ya pengalaman dari sini ya insan Setiasa, bahwa kalau di prodi ARS tuh magangnya ternyata banyak banget di rumah sakit, baik itu di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit swasta maupun di instansi yang lainnya. Nah, ini tadi pengalaman Kak Ria cukup banyak, kalau kita ulas lebih dalam akan banyak cerita. Nah, tadi kan masih seputar pengalaman magang. Nah, sekarang kalau terkait mata kuliah, adakah hal-hal yang spesifik yang menurut Kak Ria itu menarik sekali dan ini ternyata terbawa sampai sekarang gitu? Iya, mata kuliah yang menurut saya terbawa sampai sekarang di kehidupan saya itu mata kuliah komunikasi sama marketing. Oke. Itu yang saya bawa sampai
kehidupan saya, entah di di tempat saya kerja atau di lingkungan saya pribadi. Oke. Penting ya berarti itu ya Kak Ria ya. Sangat penting. Berarti komunikasi itu nggak sepele ya insan Setiasa ya. Jadi penguasaan kita terhadap komunikasi itu ada SKS-nya tersendiri ya. Ada. Betul-betul mata kuliah khusus yang memang dipersiapkan bagi mahasiswa prodi ARS itu untuk cakap dalam berkomunikasi. Karena kita kan bagian terdepan ya kalau kita di instansi manapun itu di pendaftaran, administrasi dan sebagainya itu butuh komunikasi yang profesional. Nah, terus satu ada marketing ya, yang itu bisa nanti diterapkan sampai nanti di dunia kerja, begitu ya Kak Ria. Menarik sekali ya. Sekarang insan Setiasa kita akan lebih dalam lagi bertanya kepada Kak Ria terkait itu tadi yang paling berguna ya, bahwasanya kalau kita itu belajar betul-betul ya, betul-betul tekun, nah itu akan bermanfaat sekali. Nah sekarang kita kan akan lebih dalam masuk ke dunia kerja. Nah coba diceritakan pengalaman Kak Ria ini. Sekarang kan Kak Ria kalau boleh tahu sekarang bekerja di mana Kak Ria? Di RSUP Surabaya. RSUP Surabaya. Itu rumah sakit Kemenkes itu ya? Benar. Yang berada di Jalan Indrapura. Oke, Masya Allah luar biasa ya Kak Ria, alumni hebat Setiasa Prodi ARS sekarang sudah diterima bekerja sebagai salah satu karyawan di rumah sakit pemerintah. Nah sekarang coba bisa dibagi pengalamannya Kak Ria mulai dari persiapan setelah lulus Kak Ria itu langsung bekerja atau masih ada masa tunggu untuk memasukkan lamaran pekerjaan atau tiba-tiba udah langsung aja pingin kerja. Nah itu kita pingin tahu pengalaman Kak Ria bagaimana kok akhirnya bisa diterima di sana. Kalau untuk masa-masa itu sih sebelum saya lulus saya udah nyiapin lamaran, udah di list tuh rumah sakit yang ada di Surabaya itu saya taruh semua pakai SKL pada saat itu. Nah mungkin belum rezeki, akhirnya wisuda di bulan Oktober saya wisuda, itu baru dapat ijazah. Setelah itu saya udah mulai berjuang lagi. Emang nggak gampang karena semua itu tergantung usahanya ya Bu ya. Jadi pada saat bulan Oktober itu saya nyoba lagi, saya sebar. Nah di bulan November alhamdulillah saya ada interview, dan di Desember, kalau nggak November akhir, Desember awal saya udah mulai bekerja. Masya Allah, berarti nggak perlu menunggu waktu lama ya, karena startnya sudah dari awal nih dipersiapkan begitu, dan akhirnya ternyata rezeki ya, akhirnya setelah wisuda tidak menunggu waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan. Nah kemudian posisi pekerjaan Kak Ria sekarang di rumah sakit Kemenkes itu ada di posisi mana Kak Ria? Untuk saat ini saya di bagian kasir, tapi kalau di RS Kemenkes itu sebenarnya saya di FO, frontliner, tapi di sana FO itu bisa merangkap 3, bukan merangkap 3 ya. Jadi di sana tuh FO itu bukan FO yang sekedar penerima tamu, bukan, tapi di sana ada 3, ada yang admisi rawat jalan, ada yang customer care, dan ada yang kasir. Kebetulan pada saat saya awal masuk itu saya ada di admisi rawat jalan. Untuk saat ini saya ada di kasir. Oke, berarti kalau mendengarkan cerita Kak Ria secara langsung ini ya insan Setiasa, bahwasanya ternyata banyak sekali memang bidang-bidang yang bisa ditempati oleh lulusan prodi ARS. Ya, memang prodi ARS itu ternyata dicetak untuk bisa multitasking ya, karena banyak sekali bidang yang bisa ditempuh ya dalam satu jurusan misalkan seperti itu. Akhirnya Kak Ria pun bisa menguasai medan seperti itu ya, luar biasa. Pengalaman yang sangat berharga ini ya. Jadi itu kan pengalaman pasti didapatkan saat masa kuliah ya. Jadi sekarang pun akhirnya Kak Ria bisa mengaplikasikan pengalaman itu dengan mudah. Tinggal melanjutkan. Baik, terima kasih. Tinggal melanjutkan insan Setiasa. Nah sekarang nih kalau kita bicara peluang karir ya, karena Kak Ria kan ini berarti pertama kalinya kerja di RS Kemenkes itu ya? Iya. Baru pertama kali pengalaman kerjanya di situ ya. Nah sekarang kalau misalkan kita berbicara peluang ya, peluang berkarir, sebetulnya prodi ARS itu sejauh mana
pengetahuan Kak Ria ini terkait kesempatan berkarir. Apakah hanya bisa diterima di rumah sakit ataukah di mana? Apakah Kak Ria punya gambaran? Tadi kan Kak Ria memasukkan berbagai lamaran ke seluruh rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Nah, itu ada pandangan lain nggak kira-kira? Sebenarnya untuk prodi ini, karena prodi ini bukan untuk pembelajaran di rumah sakit aja, di prodi ini kan kita juga diajarin tentang akuntansi dan lain sebagainya, yang mana kita tuh diajarinnya bukan administrasi perihal rumah sakit aja, tapi sebelum kita menjuru ke rumah sakit, sebelumnya kita diajarin secara umum. Jadi walaupun kita di perkantoran atau di perhotelan, itu kita masih punya bekal, insya Allah. Berarti dibekali cukup banyak ilmu ya Insan Setiasa. Nah, sekarang kan ini ada sedikit tadi membuat saya ingin segera bertanya terkait sekarang ini kan banyak sekali ya program studi atau lulusan sarjana yang dimana mereka itu segala jurusan, misalkan ibaratnya administrasi itu kan bersaing ketat ya untuk mendapatkan peluang kerja. Jadi ada kalanya instansi itu tidak serta-merta hanya menerima lulusan sarjana kesehatan, tapi bisa mendapatkan dari sarjana administrasi umum dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara Kak Ria menyikapi persaingan yang begitu ketat itu? Kira-kira ada ada poin yang bisa diunggulkankah dari prodi ARS ini atau seperti apa? Untuk poin yang diunggulkan itu menurut saya dari pribadi masing-masing juga ya Bu. Jadi nggak bisa kita samaratakan gitu. Tapi untuk prodi saat ini, prodi administrasi ini menurut saya dibanding kesehatan umum lainnya, jadi kita tuh sebagai administrator nih rumah sakit, kalau nggak ada administratornya walaupun ada bagian lain nggak akan gerak Bu. Jadi itu poinnya. Jadi yang kita pelajarin tuh bukan bagaimana cara registrasi, bukan bagaimana cara pembayaran, kita tuh gimana caranya rumah sakit ini bergerak. Nah, contohnya kita diajarin tentang mutu juga, akreditasi kita menguasai. Sedangkan di rumah sakit kan bukan cuma perihal daftar, periksa, bayar gitu kan. Gimana caranya rumah sakit ini dikenal orang, gimana caranya rumah sakit ini bagus, dinilai sama pihak lain kan gitu. Jadi yang kita pelajarin di ARS ini itu. Luar biasa sekali ya Insan Setiasa. Sudah dapat jawabannya ya. Yang masih galau, yang masih bingung kira-kira prodi ARS itu seperti apa ya peluang kerjanya, ini sudah dijawab langsung oleh Kak Ria ya, alumni yang hebat dari Setiasa, bahwa memang prodi ARS itu betul-betul punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan prodi-prodi administrasi yang lainnya. Kita punya keunggulan yang bisa diterapkan di instansi manapun. Jadi tidak perlu khawatir seperti yang Kak Ria sampaikan. Baik ya Kak Ria, menarik sekali. Saya masih punya banyak segudang pertanyaan, tapi waktu sangat tidak memungkinkan ya. Jadi satu lagi yang perlu saya tanyakan untuk Insan Setiasa, mungkin ini pertanyaan yang mewakili dari seluruh sahabat, seluruh insan Setiasa di luar sana. Mengapa kita itu perlu mengenal prodi ARS? Mengapa? Mengenal prodi ARS. Jadi maksudnya ada kalanya kan orang tua pada saat memutuskan memilih jurusan, ketika yang mereka kenal keperawatan, mereka cenderung akan memilih keperawatan karena prodi yang sudah lama. Jadi mereka akan menomorduakan prodi ARS, padahal ini kan selevel ya, sama-sama sarjana. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin Kak Ria sampaikan kepada orang tua di luar sana? Oh, gitu. Jadi karena gini Bu, orang tua tuh mikirnya kalau perawat nih di esok hari itu bisa melindungi mereka, kayak ngasih tahu, ngasih edukasi. Padahal kita prodi administrasi rumah sakit juga diajarin perihal kesehatan, penyakit, cara pengobatan, itu kita diajarin, cuman nggak terjun langsung ke pasien. Okay. Kalau ilmu kita udah dapet nih secara umum, tapi kita tidak aplikasikan gitu. Kalau orang tua kan yang dipikirin, oh perawat aja biar enak kita kalau sakit
sebenarnya administrasi rumah sakit juga dibekalin. Ibu juga pernah ngajarin saya kan perihal itu. Betul sekali ya. Jadi ya semuanya itu punya keunggulannya masing-masing ya, dan tidak bisa di nomor 1 atau di nomor 2 kan, seperti itu. Nah, satu lagi yang terakhir nih, saya ingin Kak Ria menyampaikan pesan secara langsung kepada adik-adik insan Setiasa untuk tertarik masuk di prodi ARS di Setiasa. Silakan Kak Ria. Untuk adik-adik yang belum masuk kuliah atau yang udah kuliah di administrasi rumah sakit, sebenarnya untuk prodi ini menurut saya pribadi sangat membantu, karena walaupun kita nggak kerja di rumah sakit nantinya, mata kuliah yang ada di administrasi rumah sakit ini sangat membantu. Contohnya, selain bekerja, saya ada bisnis kecil yang mana di situ kita tuh butuh yang namanya marketing, butuh pembukuan untuk bisnis itu. Jadi bukan administrasi rumah sakit harus kerja di rumah sakit, enggak. Kita walaupun nggak kerja di rumah sakit, kita punya bisnis kecil atau kita ngajarin di sekolah atau di mana, kita tuh punya bekal. Bukan karena bekal administrasinya aja, kita punya bekal kepemimpinan, kita punya bekal komunikasi. Di administrasi kan juga diajarin kepemimpinan. Jadi walaupun kita nanti misal bukan punya rumah sakit ya, punya sekolah, punya TPQ kecil-kecilan, kita udah punya bekal gimana cara kita jadi pemimpin di instansi yang kita punya gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu. Kalau banyak-banyak saya nggak tahu, bingung. Itu sudah sangat luar biasa Kak Ria. Ini adalah pengalaman yang berharga yang bagi kami Stikes Adi Husada bisa ngobrol bareng dengan Kak Ria. Seru banget ya, seru banget ngobrol bareng Kak Ria, alumni ARS hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga Kak Ria diberikan kesuksesan di masa mendatang. Baik, saya sapa instansi Setiasa terlebih dahulu. Ternyata dunia administrasi rumah sakit itu sangat luas ya, dan punya banyak peluang kerja, mulai dari rumah sakit, klinik, hingga instansi pemerintah dan swasta. Buat kamu para insan Setiasa di luar sana yang lagi cari jurusan kuliah dengan masa depan yang cerah dan peran penting dalam dunia kesehatan, program studi administrasi rumah sakit bisa banget jadi pilihan. Terima kasih sudah mendengarkan kami berdua sampai akhir. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman dan follow konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.